Mau tanya Ustadz, pada saat saya sedang sholat rawatib, tiba-tiba ada orang memberi isyarat dengan menepuk punggung. Tolong dijelaskan apa yang sikap saya. Ya sudah sholat rawatib. Siapa suruh tepuk-tepuk saya? Oleh karenanya, ya secara hukum boleh-boleh saja orang membuat jamaah terutama bagi yang masbuk, bukan rawatib. Yang kita tahu orang itu masbuk, kita boleh menjadi makmum di sampingnya, boleh-boleh saja. Tapi saya tidak menganjurkan. Pertanyaan pertama, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, sungguhnya kalian tidak akan masuk surga jika hanya mengandalkan amalannya saja. Termasuk anda ya Rasulullah? Iya. Kecuali jika saya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa ibadah yang harus dikerjakan akan rahmat Allah terlimpah pada kita? Seluruh ibadah yang Allah perintahkan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan yang kita kerjakan hanyalah sebab. Dia bukan bayaran untuk mendapatkan surga, tidak. Amalan yang kita lakukan tidak ada nilainya dengan surga yang bayangkan. Kata Rasulullah SAW, raq'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dikerjakan sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa isi dunia? Emas dengan berbagai macam modelnya, mobil-mobil mewah dengan berbagai macam modelnya, istana-istana yang indah dengan berbagai macam modelnya. Itu semua kalah dengan pahala yang Allah siapkan 2 rakaat sebelum subuh. Kenapa? Karena kenikmatan surga tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia. Tidak bisa dibandingkan dan tidak boleh dibandingkan. Dari sisi kelezatan, dari sisi kenikmatan, dan dari sisi abadinya. Akan tapi memang Allah sembunyikan pahala tidak ada yang dilihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah nampakkan pahala solat 2 rakaat, semua orang solat 2 rakaat, tidak ada yang ketinggalan. Rasulullah SAW mengatakan, solat jamaah 27 derajat daripada solat di rumah sendiri. Seandainya pahalanya dikasih sedikit saja pahala dunia, barang siapa yang sholat jamaah di masjid akan mendapatkan 27 ekor kambing. Masjid penuh atau tidak? Penuh dari mana-mana, dari Solo, dari mana lagi tadi? Dari Pekanbaru semua datang. Siapa yang sholat di masjid Ikhwanus Sofa dapat 27 ekor kambing. Oh, dari Jakarta pun datang. Masjid penuh dengan kambing. Padahal pahala yang disiapkan untuk sholat jamaah, kambing itu gak ada apa-apanya. 2 rakaat sebelum subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Oleh karenanya amalan kita ini bukan bayaran, nggak ada nilainya dengan surga, nggak ada nilainya. Sekedar sebab untuk mendatangkan rahmat Allah. Sungguhnya kita masuk surga dengan rahmat Allah, tetapi harus beramal karena amal itulah yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semakin banyak amalan, semakin banyak rahmat Allah yang akan meliputi kita dan semakin akan tinggi surga yang akan kita raih. Tolong Pak Ustadz jelaskan bagaimana cara merapatkan saf dan meluruskan saf ketika sholat berjamaah. Rasulullah SAW dalam hadis menyebutkan sawu sufakum. Saya pernah ditanya kemarin pas di Masjid Nabawi. Kan perempuan yang tanya lewat SMS. Kita jelaskan bahwasanya para sahabat tatkala mereka sholat, mereka tidak mengatakan usolli, langsung sholat. Mereka tahu. Akhirnya sahabatnya mengatakan, Ustadz, saya dengar di Masjid Nabawi kalau sebelum sholat usolli. Padahal imamnya bilang sawu, bukan usolli. Sawu sufakum istawu, luruskan saf kalian. Fa'tadilu, luruskan. Sudul khalal, tutuplah kerenggangan-kerenggangan sela-sela, ya, dirapatkan. Al-ka'ab bil ka'ab, al-mankib bil mankib, ya. Bahwasanya mata kaki dengan mata kaki, bahu dengan bahu. Ini diantara anjuran-anjuran Nabi tatkala sebelum melaksanakan sholat. Istawu, ya, luruskan dan rapatkan. Jadi merapatkan saf, yaitu dengan mata kaki atau dengan tumit, ya, bukan dari depan untuk merapat. Karena Rasulullah mengatakan al-ka'ab bil ka'ab, mata kaki dengan mata kaki. Jadi mata kaki harus sejajar. Dan bukan maksudnya mata kakinya nempel dengan mata kaki, tidak harus nempel. Ya, sampai ada orang maksa kakinya nggak lurus jadi bengkok begini. Tidak mesti nempel. Maksudnya oleh karena Rasulullah mengatakan ar-rukbah bir-rukbah, lutut dengan lutut. Bukan berarti lututnya suruh nempel, gimana sholatnya? Tapi lutut sejajar dengan lutut tetangganya. Maksudnya demikian. Kakinya nempel, ya, mata kaki dengan mata kaki sejajar, bahu dengan bahu sejajar. Ini cara merapatkan saf dan berdiri yang wajar, ya. Berdiri yang wajar. Jangan juga dia terlalu merepetkan kakinya sehingga orangnya mau nempel juga susah. Dia berdiri yang wajar, akan nempel, akan rata. Sebagian ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, rapat ini cuma di awal sholat. Setelah sholat tidak
Tidak harus nempel kakinya. Ini sekedar untuk merapikan apa? Saf. Setelah sholat berjalan, tidak harus nempel terus. Paham ini? Karena sebagian orang tidak mau disentuh kakinya. Jangan kita paksa terus, dia itu begini terus. Kalau kita di sini masih nggak sangar, tapi kalau di Pakistan sangar. Teman saya bilang sampai berkelahi seperti itu. Ada orang dia begini. Terus yang ngaji, yang salafin dekatin, dia minggir. Dekatin lagi, dia minggir sampai di ujung, masih minggir lagi, dipukul. Tendang apa dipukul itu. Tapi dia sudah minggir-minggir masih dekatin terus. Ya sudah, dia nggak mau, kenapa kamu dekatin? Ya sudah. Intinya ikhwan, yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwasanya perintah untuk merapatkan saf itu di awal apa? Salat, ya, supaya safnya rapi, lurus. Setelah itu kalau dia tidak mau nempel ya nggak jadi masalah. Yang penting sudah didapatkan tujuan rapatnya saf dan lurusnya sudah diperoleh. Paham maksudnya? Ya, tapi kalau teman kita sama-sama ngaji, kita rapatkan tidak apa-apa, kita tempel tidak jadi masalah, sudah sama-sama ngerti, namun tidak harus. Apa itu sutrah? Sutrah adalah sesuatu yang diletakkan depan untuk sholat. Jadi dianjurkan seorang kalau tatkala sholat apa? Ila sutrah, sholatnya ke arah sutrah, ya. Para sahabat, dan sebagaimana saya sebutkan tadi, tatkala sholat sebelum maghrib, para sahabat semua mencari-cari tiang-tiang Masjid Nabawi untuk dijadikan apa? Sutrah tatkala melaksanakan sholat, ya. Itu hukum sutrah perlu penjelasan yang panjang lebar. Bagaimana kalau makmum, bagaimana kalau imam, tapi hendaknya disunahkan seorang tatkala hendak sholat, ya, dia mencari sutrah, kecuali kalau tidak ada sutrah, ya. Tapi kalau ada, hendaknya dia mencari sutrah, di depannya ada penghalang agar tidak dilewati oleh orang tatkala dia sedang sholat. Ustadz, kenapa Salafi mengaku bahwa dia yang paling benar? Apakah golongan yang lain tidak benar? Tolong jelaskan. Salafi itu pemahaman madhabus salaf, ya. Madhabus salaf pemahaman para sahabat. Para sahabat, ya, yaitulah pemahaman yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salafi itulah Islam itu sendiri, Islam yang murni. Kalau kita bilang salafi salah, berarti Islam itu yang salah. Yang jadi masalah apakah benar orang itu tatkala mengatakan ini mazhab salaf itu benar atau tidak. Karena banyak orang menyangka ini mazhab salaf, ternyata bukan. Bukan, tetapi salaf, pemahaman salaf itu enggak mungkin salah karena dia itu Islam. Ya, itulah pemahaman para sahabat dan kita disuruh untuk mengikuti pemahaman para sahabat. Barang siapa yang keluar dari pemahaman sahabat dia akan keliru. Makanya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan kita mengikuti para sahabat untuk masuk surga, untuk diridhai oleh Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." Orang-orang pertama kali masuk surga dari kalangan muhajirin dan ansar itu para sahabat. Diridhoi oleh Allah dan dijamin surga. Adallahu lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah siapkan surga bagi mereka. Adapun kita, kata Allah, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang mengikuti para sahabat dengan pengikutan yang baik. Oleh karenanya syarat masuk surga adalah mengikuti jalannya para sahabat. Namun apakah semua orang yang mengatakan saya salafi berarti mengikuti seluruh jalan sahabat? Belum tentu. Belum tentu. Tetapi pemahaman salaf itu benar. Kita berusaha mencari tahu bagaimana sih pemahaman salaf. Kalau kita sudah tahu itu benar pemahaman salaf, maka itu enggak mungkin salah. Itu tidak mungkin salah. Namun saya kan tidak semua orang mengatakan dia salafi berarti dia paham seluruh manhaj salaf. Adapun kelompok-kelompok yang keluar dari pemahaman salaf, kita mengatakan mereka, ya, tatkala keluar dari pemahaman salaf mereka keliru. Pada mereka ada kebaikan, benar ada kebaikan. Ya, tetapi pasti ada kesalahannya karena kadang mereka keluar dari manhaj salaf dalam sebagian bab, kadang mereka sesuai dengan manhaj salaf dalam sebagian bab. Kapan mereka keluar dari manhaj salaf dalam suatu bab, mereka keluar dalam suatu pembahasan, maka mereka telah menyimpang karena pemahaman yang benar adalah pemahaman salaf. Tinggal kita berusaha bagaimana mengetahui pemahaman salaf dalam masalah ini, pemahaman salaf dalam akidah ini. Nah, ini yang harus kita pelajari. Kapan kita tahu itu pemahaman salaf, maka kita pegang, ya. Kemudian juga kita banyak mengetahui pemahaman salaf, namun terkadang tidak kita terapkan. Oleh karenanya ada istilah bahwasanya, ya, orang-orang yang mempraktekkan pemahaman salaf ini terkadang ada kekurangannya. Dia belum lengkap menjalankan seluruh manhaj salaf karena tidak mudah menjalankan seluruh manhaj salaf. Bagaimana salaf dalam manhaj, dalam akhlak, dalam bermuamalah dengan orang yang bersalah, ya, dalam akidah, dalam bermuamalah dengan pemerintah. Ini banyak manhaj salaf. Kita berusaha melaksanakan seluruhnya, namun belum tentu kita berhasil melaksanakan seluruhnya. Tapi kita semua bercita-cita untuk bisa menempuh jalannya para sahabat. Apakah salat sunnah isyraq harus dilakukan di masjid?
sebagian masyayikh, sebagian ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullah menyebutkan, ya, mudah-mudahan diharapkan lafalnya di masjid, laki-laki di masjid jelas, jangan di rumah ya. Tapi kalau wanita bagaimana? Sebagian ulama mengatakan wanita kalau dia kerjakan di rumah juga demikian, mudah-mudahan dia juga dapat pahala apa? Salat isyraq. Setelah salat dia di rumah berzikir, bertasbih ya. Tetapi tentunya kita tahu bahwasanya wanita terutama di pagi hari banyak kegiatan. Kecuali kalau dia sudah jadi bos, kemudian punya pembantu 2 ya, boleh dia kerjakan ini. Ini kalau enggak di waktu pagi hari itu waktu-waktu yang harus dia banyak kerja, menyiapkan sarapan buat suami. Kalau suaminya pulang dari masjid sudah makan, kemudian menyiapkan anak-anak sekolah, dan itu semuanya ibadah. Itu semuanya ibadah. Tapi kalau laki-laki harus di masjid. Adakah salat sunat tasbih? Salat sunat tasbih ada khilaf di antara para ulama. Salat sunat tasbih ada khilaf di antara para ulama karena hadis-hadis yang berkaitan dengan salat sunat tasbih seluruhnya dhaif. Seluruhnya dhaif. Bahkan Ibnu Jauzi menyebutkannya dalam hadis-hadis yang maudhu', hadis palsu dalam kitabnya Al-Mawdu'at. Tetapi sebagian ulama seperti Syekh Albani rahimahullah menghasankan hadis ini meskipun seluruh riwayatnya lemah, tetapi dia banyak jalurnya sehingga terangkat menjadi hasan li ghairihi. Ada khilaf di antara para ulama dari sisi sanad. Kemudian dari matannya pun diperselisihkan oleh para ulama. Dan dikenal bahwasanya ada seorang salaf yang mengamalkan salat tasbih, kalau tidak salah Ibnu Mubarak, kalau saya tidak salah ingat, melaksanakan salat tasbih. Sebagian ulama mengatakan salat tasbih tidak disyariatkan. Karena hadis tersebut hadis yang lemah, dari sisi sanadnya semuanya lemah, dan dari sisi matannya pun lemah. Kenapa? Dalam pelaksanaan sholat tasbih itu harus menghitung. Siapa yang melaksanakan sholat tasbih? Coba angkat tangan, saya ingin tahu juga. Nah, gimana hitung-hitungannya? Ada berapa jumlahnya? 15. Terus yang kedua? Nah, itu rakaat kedua. Oh, pas ruku lain lagi. Hitungannya susah. Jadi pertama 15, nanti pas ruku ada 10, kemudian ada bilangan lagi. Ini orang yang melaksanakan praktik sholat tasbih ini, dia kadang lupa dengan apa? Inti, karena dia sibuk, jumlahnya nggak boleh salah. 15, kemudian 10, entah bilangan berapa lagi. Inilah yang menjadikan banyak ulama mengatakan sholat tasbih hukumnya lemah, tidak bisa dikerjakan. Tetapi kita katakan, dan tidak pernah diriwayatkan dari seorang sahabat pun melaksanakan sholat tasbih, padahal pahalanya luar biasa. Akan tapi, selama ini masalah khilafiyah, kalau ada yang mengerjakan maka tidak jadi masalah, tidak perlu kita ingkari. Karena toh hadisnya dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah dan diriwayatkan Ibnu Mubarak juga pernah melaksanakan salat tasbih. Tetapi kalau saya ditanya, saya lebih condong bahwasanya hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan dalil. Dari sisi sanad seluruhnya lemah, dan dari sisi matan juga bertentangan dengan firman Allah, wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Orang tatkala salat konsentrasi dengan apa yang dia baca, konsentrasi dengan keagungan Allah, tetapi dia sibuk dengan konsentrasi dengan apa? Jumlah bilangan 10, 15. Sehingga saya memilih pendapat para ulama yang mengatakan sholat tasbih tidak disyariatkan. Tetapi kalau ada yang mengerjakan silakan, karena ini masalah khilafiyah. Tidak perlu ada pencelaan, tidak perlu. Mau tanya Ustadz, pada saat saya sedang sholat rawatib, tiba-tiba ada orang memberi isyarat dengan menepuk punggung. Tolong dijelaskan apa yang sikap saya. Ya sudah sholat rawatib. Siapa suruh tepuk-tepuk saya? Oleh karenanya, ya secara hukum boleh-boleh saja orang apa membuat jamaah terutama bagi yang masbuk, bukan rawatib. Yang kita tahu orang itu masbuk, kita boleh menjadi makmum di sampingnya, boleh-boleh saja. Tapi saya tidak menganjurkan. Kenapa? Karena belum tentu dia ridho, belum tentu dia mau jadi imam. Memaksa-maksa kamu tepuk-tepuk dia, belum tentu mau. Kemudian terutama sholat yang jahriyah, sholat maghrib dan sholat isya, mungkin bacaan dia kurang bagus, antum paksa dia untuk baca jadi imam. Oleh karenanya, ya, kalau mau bikin sholat jamaah baru, nggak jadi masalah. Dan ini diperbolehkan bagi orang yang punya udzur. Jangan sambung-sambung, masbuk-masbuk disentuh-sentuh, akhirnya bisa jadi repot. Sudah, kita bikin jamaah baru aja. Bikin jamaah baru, ada 2 orang sudah bikin jamaah baru. Tidak perlu ganggu yang masbuk. Tapi kalau hukumnya boleh-boleh saja. Hukumnya boleh-boleh saja. Tapi tadi khawatir dia tidak ridho. Dia tidak ridho. Ya kalau sekarang kita sholat rawatib ditepuk. Repot juga kita gimana? Kita rawatib maghrib, dia maghrib, dia pingin sholat maghrib. Repot juga. Nggak tahu apa yang harus kita lakukan ya. Karena kita diem, dia pinginnya kita ngomong. Saya nggak tahu gimana. Tapi pernah kejadian ikhwan. Ini terlalu banyak pertanyaan, kita tutup aja dengan cerita ini.
Simpan aja buat besok. Ada kejadian suatu saat saya sholat asar. Ini kejadian nyata di Jakarta. Kita sholat di musola mall. Saya masuk sholat asar bersama ada ipar saya. Kita masuk. Kemudian didirikanlah sholat. Qomat, kemudian imamnya maju sholat. Imamnya sholat asar, dia bersuara keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang bingung semua kita di belakang. Ar-Rahmanirrahim. Mulai di belakang gelisah. Subhanallah. Dia diam sebentar. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kejadian nyata. Habis itu subhanallah. Dia lanjut saja. Dia baca, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Subhanallah. Wa akhrajatil ardu astaghfirullah. Bukan subhanallah. Astaghfirullah. Ini kejadian nyata ini. Akhirnya dia khawatir dia salah baca. Langsung dia, "Qul huwallahu samad lam yalid wa lam yulad." Sudah gelisah orang udah. Sudah gelisah, sudah bingung semuanya. Akhirnya pas dia ruku, Allahu Akbar, alhamdulillah, semua ruku kan enggak salah. Ruku, kemudian sujud, kemudian bangun lagi, Allahu Akbar, kita tunggu lagi. Sadar enggak dia? Ternyata dia belum sadar. Dia masih Bismillahirrahmanirrahim. Oh, orang udah gelisah-gelisah semua. Akhirnya saya maju. Saya sentuh punggungnya, saya suruh mundur kata. Akhirnya dia mundur, saya jadi imam. Habis gelisah semua orang, bayangkan imam makmumnya banyak, dia bacanya kayak gitu. Akhirnya mundur dia. Setelah saya sholat selesai, orang datang semua. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Kayak baru diselamatkan dari. Akhirnya setelah itu ipar saya itu ngobrol sama dia. Ternyata dia nggak tahu juga, dia mungkin baru ngaji atau baru sadar. Dia baru saja ya, alhamdulillah di nggak apa-apa ya. Dan kita juga nggak dimarah-marahin setelah itu. Ya. Cuma orang terima kasih sama saya, Ustaz terima kasih. Ustaz, bagaimana tanggapan dan nasihat Pak Ustaz tentang sekolah-sekolah Islam terpadu, khususnya di Makassar yang masih melaksanakan program pentas seni untuk siswa, di mana siswa-siswi dilatih untuk tampil menari, bernyanyi, drum band dengan alat musik di panggung saat acara pentas seni dengan dalih untuk peningkatan kreativitas anak. Saya jelas bahwasanya ini tidak benar ya, bahwasanya musik hukumnya haram, ini ijma ulama ya. Bahkan ulama Syafi'iyah paling keras tentang masalah musik. Oleh karenanya Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir min Iqtirafil Kaba'ir memasukkan memainkan alat musik termasuk dosa besar ya. Dan ini sudah saya bahas dalam buku saya Ajaran Mazhab Syafi'i yang ditinggalkan. Oleh karenanya kalau kita ingin meningkatkan kreativitas anak pada hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang buruk, sehingga menjadikan anak-anak cinta kepada musik ya, tenggelam dengan musik ya, sehingga akhirnya lalai untuk membaca Al-Qur'an, lalai untuk hafal-hafal hadis, lalai untuk membaca sejarah Nabi dan sejarah para sahabat. Ya ikhwan, kalau orang sudah cinta musik, akhirnya apa? Itu yang dia hafal ya. Itu yang dia hafal, itu dia ingat-ingat ya. Saya aja dulu waktu di zaman jahiliyah ya. Hafal mungkin tidak tahu berapa ratus lagu. Itu saja kadang-kadang kalau nadanya satu muncul bisa merojaah langsung. Bahayanya musik di situ. Quran kita ulang-ulang enggak muncul-muncul. Ulang-ulang enggak muncul-muncul. Bahayanya musik di situ ya. Sampai-sampai nasyid hukumnya boleh, para ulama mengatakan boleh, tapi kalau berlebihan bisa melalaikan, dilarang. Ya, karena orang kalau sudah senang bernasyid terlalu sering, dia susah untuk melantunkan Al-Qur'an. Kenapa? Dia lebih asyik melantunkan nasyid. Itu makanya dikatakan musik itu melalaikan. Musik itu melalaikan ya. Oleh karenanya kita kembangkan kreativitas anak, masih banyak kreativitas yang bisa kita kembangkan. Maka hal seperti ini kita jauhi. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana hukum cadar bagi seorang wanita? Cadar khilaf di kalangan para ulama, khilafnya kuat ya. Para ulama ya sepakat ijma' bahwasanya cadar lebih afdal dari seluruh mazhab. Cadar lebih afdal, tetapi mereka khilaf tentang wajib atau tidaknya ya, wajib atau tidaknya ya. Yang mengatakan wajib sebagian ulama dan mengatakan tidak wajib juga sebagian ulama ya. Saya sendiri lebih condong kepada wajibnya. Namun saya tidak saya tahu ini masalah khilafiyah, maka tidak ada paksaan dalam masalah khilafiyah ya. Bagaimana menyambung silaturahmi kepada orang tua kita yang meninggal atau kerabat yang telah meninggal? Tadi di antaranya kita sering mendoakannya. Di antara bentuk silaturahmi paling kuat adalah sering mendoakannya. Karena menyambung silaturahmi dengan harta tidak setiap saat bisa kita lakukan. Ya. Kalau kita miskin gimana mau menyambung silaturahim? Caranya berdoa. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan idza mata ibnu Adam inqata anhu amaluhu illa min thalath. Kalau anak Adam meninggal terputus amalannya kecuali dari 3. Di antaranya waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Maka jangan lupa setiap salat doakan kedua orang tua. Setelah kita baca tasyahud ya.
apa Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabri, min fitnatil mahya wal mamat, min fitnatil masiihid dajjal. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita baca setiap salat 5 waktu, doa tatkala sujud, doakan kedua orang tua yang mungkin sekarang di alam barzakh ya. Nawwir qabrahu, ya Allah terangkanlah kuburannya, lapangkanlah kuburannya, ampunilah dosa-dosanya ya. Ini bentuk berbakti yang sangat besar, sering mendoakan kedua orang tua karena mereka sekarang tidak butuh dengan harta kita. Kita sudah tidak bisa lagi perhatian sama mereka, tidak bisa lagi kunjungi mereka, tidak bisa lagi kita memijit mereka, memijit kaki mereka. Ingat perkataan Muhammad ibn Munkadir, kata Muhammad ibn Munkadir, bitu agmisu rijlai ummi wa bata akhi Umar yusalli wa ma sarrani anna lailati bi lailatihi. Kata dia, saya tidur, saudara saya tidur salat malam, sementara saya tidur memijit kaki kedua kaki ibuku, dan saya tidak mau pahala pijit kaki saya ditukar dengan pahala salat malamnya, karena ini bentuk berbakti yang sangat besar, menyenangkan hati orang tua. Sekali-sekali datang makan bareng, sekali-sekali ibu kita mungkin gorengkan kita makanan, dia ingin kita seperti waktu masih kecil, kita makan hasil masakannya. Jangan bilang, Bu, kok nggak enak, Bu? Jangan, makan aja meskipun nggak enak. Ibu sudah senang masakan, bukan buatkan teh, Bu. Bukan jadi maksudnya ibu jadi pembantu kita, tidak, tapi dia senang, ingin lihat anaknya seperti dulu, ya. Dia ingin melayani anak, itu kebahagiaan tersendiri, ya. Oleh karenanya kita nah, kalau sudah meninggal sudah selesai. Apa yang bisa kita lakukan hanya menyesal. Setelah itu kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupa untuk berdoa kepada kedua orang tua kita. Mereka sangat butuh dengan doa kita saat ini. Apa? Ini doa judulnya apa? Ya, nyambung kan pengajiannya, alhamdulillah. Kemudian bisa yang kita lakukan kalau kita punya harta, maka kita bersedekah atas nama ibu, dan ini ijma ulama. Bahwasanya seorang bersedekah atas nama mayat maka akan sampai. Misalnya kita memanggil orang-orang miskin, kita undang di rumah, kita kasih makan. Niatnya pahala ini buat orang tua. Ini sampai dengan ijma ulama. Atau dengan kita buat amal jariah. Kita bangun sumur bor misalnya untuk di pondok atau di kampung, dan kita niatkan pahalanya untuk orang tua. Atau kita bangun masjid. Ini sering dilakukan oleh orang Arab Saudi, mereka bangun masjid untuk orang tuanya. Ya, orang tuanya meninggal, dan ini kebiasaan orang-orang Arab. Ya, sehingga mereka bangunkan masjid untuk orang tuanya, pahalanya untuk orang tuanya, bentuk bakti kepada kedua orang tua. Atau menghajikan dan umrahkan juga boleh. Kakak saya sering berbuat zalim kepada saya dan ibu saya, sering menipu kami. Saat ini saya tidak berbicara, tidak menyambung silaturahmi dengannya. Apa yang harus saya lakukan? Ini kakak kurang ajar sebenarnya. Tetap aja kita, ya, kalau bisa nasihati, ya, nggak saya nasihati, ya. Tetap kalau saya sih jangan putuskan. Tetap nasihati, tetap ramah, tetap berbuat baik. Nasihat jalan terus, ya. Nasihat jalan terus. Tadi hadis yang tadi, ya, seorang mengeluh bahwasanya bagaimana dia sambung silaturahmi, ternyata kerabatnya malah memutuskan. Itulah ujian bahwasanya kita menyambung silaturahmi karena Allah, bukan karena berharap kebaikan dari dia, ya. Jadi tidak mengapa kita tetap nasihati dia, ya. Kalau dia datang kita nasihati, ya. Tapi jangan kita putuskan bagaimanapun juga. Bagaimana cara menentukan Ramadan yang sesuai sunnah di kerajaan Arab Saudi? Apakah menggunakan metode hisab atau ru'yah? Di Saudi menggunakan ru'yah, ya. Dan ini mazhab jumhur ulama, 4 mazhab. Bahkan sebagian ulama mengatakan ijma. Jadi yang jadi dalil bukanlah wujudul hilal, bukanlah adanya hilal, tapi ru'yatul hilal. Hilalnya terlihat atau tidak. Itu yang merupakan patokan. Oleh karenanya, ya, hisab itu ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi tatkala Romawi masuk Islam, Persia masuk Islam, dan mereka adalah negara-negara yang memiliki peradaban yang maju. Namun para sahabat juga tidak menggunakan hisab, padahal mereka sudah tahu hisab sejak dahulu, ya. Tidak menggunakan hisab. Rasulullah SAW mengatakan, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah karena melihat hilal, dan lebaran pula karena melihat hilal. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Fa in ghubbiya 'alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30." Kalau ternyata hilal tertutup, maka sempurnakanlah Sya'ban 30 hari. Berarti bisa jadi hilal itu ada, namun tertutup. Dalam riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa in hala bainakum wa bainahus sahab." Seandainya ada awan yang menghalangi antara kalian dengan hilal, berarti hilalnya sudah ada, tetapi tertutup
awan sehingga tidak terlihat. Jalan keluarnya kata Nabi, fa'akmilu iddat Sya'ban 30, maka sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Dan kita punya kaidah dalam dalam kaidah fikih, al-aslu baqa'u makana ala makan. Asalnya tetapnya suatu pada tempatnya. Asalnya kita dalam bulan Sya'ban. Dan kita tidak boleh berpindah kepada bulan Ramadan kecuali ada hal yang yakin yang membuat kita pindah kepada bulan Ramadan. Di antara yang meyakinkan kita bahwasanya kita sudah masuk bulan Ramadan, adanya terlihat hilal. Kita yakin hilal sudah kelihatan, berarti kita sudah meninggalkan bulan apa? Sya'ban. Nah, kalau hilalnya enggak kelihatan, berarti masih ragu. Maka tidak boleh kita meninggalkan yang yakin dengan sesuatu yang ragu. Kecuali kalau Sya'ban 30 hari, maka sudah selesai. Ya, berarti hari ke-31 adalah 1 Ramadan. Makanya Nabi melarang seorang berpuasa di hari yang meragukan. Kata Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, "Man shama fil yaumil ladzi yushakku fihi faqad asaba al-qasim." Barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, maka dia telah bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hilal itu penunjang namun bukan penentu. Kenapa saya katakan menunjang? Penunjang karena dengan hilal kita bisa tahu berapa derajat kira-kira hilal akan muncul di atas cakrawala. Antum saya rasa ngerti cara melihat hilal ya. Secara teori, taruhlah antum di pinggir pantai, ini cakrawala. Tempat matahari terbenam. Matahari terbenam ke arah barat atau ke arah timur? Ke arah barat. Nah, hilal itu muncul baru kelihatan setelah matahari terbenam. Hilal itu muncul terkadang 4 derajat di atas cakrawala. Kalau 4 derajat cakrawala, hilalnya biasanya sudah besar. Jadi bulan sabitnya sudah kelihatan warnanya. Sudah kelihatan besar dan dia lebih lama karena dia akan terbenam juga di arah barat. Jadi ada beberapa menit untuk dia segera terbenam dan ini cukup waktu untuk melihat kelihatan ya karena dia ada waktu untuk terbenam dan dia lebih besar. Makanya kalau hilal sudah 4 derajat di atas cakrawala maka dia sudah besar dan sangat mudah terlihat. Jadi masalah kalau hilalnya 1 derajat di atas cakrawala, matahari tenggelam, hilalnya 1 derajat. Ini sangat mustahil untuk dilihat. Kenapa? Dia sangat tipis. Jadi hilal semakin tinggi derajatnya semakin besar sampai jadi bulan purnama ya. Jadi semakin derajatnya semakin rendah semakin tipis dan sangat langsung tenggelam. Karena dia 1 derajat di atas cakrawala, dia sangat tipis langsung tenggelam sehingga sulit untuk terlihat. Kenapa sulit terlihat? Karena cahaya matahari masih ada. Matahari tenggelam, cahayanya masih merah, masih kuat. Dan cahaya sekian ini berarti salat subuh. Matahari di bawah berapa derajat di bawah cakrawala berarti waktu fajar subuh. Matahari sekian derajat berarti duhur. Matahari berapa derajat berarti asar ya. Meskipun enggak usah lihat matahari kita sudah tahu berapa derajatnya. Beda dengan hilal. Hilal bukan ada atau tidaknya tapi terlihat atau tidak. Maka ini bedanya antara penentuan 1 Ramadan dengan penentuan salat 5 waktu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jam berapa kita? Enggak mungkin saya maghrib. Maghrib jam berapa? Jam 6 lewat 10. Oh, jam 6 kurang 2. Jam 6 kurang 2. Berarti kita selesai ya insyaallah sebelum itu. Ya. Bagaimana kalau putusnya silaturahim disebabkan karena yang bersangkutan pada saat itu langsung menyatakan sendiri kalau mulai sekarang kita sudah tidak ada lagi hubungan, apakah dengan alasan pada saat itu dalam kondisi marah atau khilaf? Ya kita tidak usah dengar dia mengatakan mulai sekarang saya tidak punya hubungan dengan engkau. Kita bilang enggak apa, tapi saya akan terus sambung ya. Ya. Jadi jangan kita terpancing ya. Kalau dia marah kita ikut marah, itulah namanya al-mukafih. Ya, Rasulullah ingin al-wasil. Al-wasil itu yang nyambung meskipun orang itu ya ngibahin kita, jelek-jelekin kita, suudzon. Karena terkadang begitu. Dalam kerabat terjadi hasad, ya. Hasad. Nanti ada yang kaya dan ada sebagian teman saya orang kaya lapor, "Ustaz, saya kaya. Kalau saya ke sini katanya sombong, angkuh. Kalau saya kasih hadiah kayaknya merendahkan katanya." Jadi serba salah. Kasih hadiah dibilang merendahkan, kemudian ini bilang sombong, ya dibilang cuek aja, yang penting ente datang baik-baik aja ya. Ya, karena terkadang hasad yang miskin hasad kepada yang kaya ya, atau sebaliknya yang kaya sombong, ini juga menyebabkan pemutus silaturahim. Oleh karena kalau ada orang hasad sama kita, suudzon sama kita, kita cuekin saja. Meskipun kerabat kita, justru kita tetap berbuat baik kepada mereka. Ada orang tidak mau silaturahim karena tantenya selalu minta uang. Yahi, kalau ente punya uang kasih. Kalau ente punya uang apa? Kasih. Kata Rasulullah SAW, al-khalatu bimanzilatil bibi itu seperti apa? Seperti ibu. Saya tahu saya punya teman, ibunya sudah meninggal, tante-tantenya dia umrohkan semua. Tante-tantenya dia umroh. Ini teman saya di Jakarta, tantenya dia umrohkan
Semua, dan dia tahu hadis ini. Al-khalatu bimanzilatil bibi itu seperti apa? Seperti ibu. Kalau antum enggak punya uang ya, tetap aja antum telepon. Meskipun dia bilang pinjam uang, bilang lagi enggak ada ya. Sekarang ini lagi ada keperluan ya. Nanti sekali-sekali kasih lagi, enggak jadi masalah. Jangan gara-gara dia terus minta uang terus antum enggak sambung, jangan ya. Habis ya? Masih ada? Bagaimana dengan ibu yang anaknya perempuan semua? Karena yang bertanggung jawab terhadap ibunya hanya anak laki-laki ke ibunya. Kalau sudah menikah semua. Tidak benar ya, seorang wanita ya, meskipun dia seorang wanita, dia tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan seorang suami tidak boleh melarang istrinya kalau hendak berbakti kepada kedua orang tuanya. Artinya apa? Ya, dia tetap berbakti kepada suaminya, tapi dia juga berusaha berbakti kepada ibunya, tetap telepon, tetap SMS. Kalau ibunya lagi dalam kondisi perlu, maka dia berusaha membantunya ya. Misalnya dia minta tolong kepada suami membantu ibunya ya. Dan suaminya yang soleh tentu berusaha membantu. Karena ini adalah berusaha kepada istrinya agar istrinya berbakti kepada ibunya ya. Jadi bukan berarti seorang wanita tatkala sudah menikah dia cuek sama ibunya. Enggak benar, enggak boleh seperti itu ya. Tetap dia kontak sama ibunya, tetap dia bersilaturahim kepada ibunya. Karena yang wajib berbakti kepada orang tua bukan cuma anak laki-laki, anak perempuan juga wajib sesuai dengan kemampuannya. Orang tua kami memiliki masalah dengan saudara-saudaranya, itu dengan om dan tante kami. Sehingga jika kami mengunjungi mereka akan menyakiti orang tua kami. Orang tua melarang untuk nyambung apa? Silaturahim. Apa yang boleh kami lakukan? Apakah kami boleh berbohong kepada orang tua kami jika mengunjungi ibu dan jika kami mengunjungi om dan tante kami itu? Ini perkaranya berat ya. Berat memang ya. Karena kalau sebenarnya orang tua tidak boleh melarang ya. Tidak boleh melarang, orang tuanya salah ya. Dan kita punya kaidah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq ya. Jadi bagaimana caranya lah mengunjungi om dan tante tetap dikunjungi meskipun tidak sering-sering, tapi bisa dengan telepon. Kalau memang ketahuan kalau pergi langsung orang tua marah, bisa dengan apa? Telepon, kabar gimana om, bisa saja ya. Atau ketemu di mana tapi segera balik ya. Intinya tidak boleh taat kepada orang tua untuk memutuskan silaturahmi dengan apa? Dengan om dan tante. Afwan Ustaz, apakah istri ayah itu bukan ibu kandung termasuk mahram? Minta tolong disebutkan jalur mahram ya. Istri ayah adalah mahram ya. Wala tankihu ma nakaha abaukum. Janganlah kalian menikahi istri-istri ayah kalian ya. Meskipun sudah dicerai tetap sebagai apa? Mahram kita ya. Namun dia bukan rahim. Dia bukan apa? Rahim. Dia mahram kita. Kita berbuat baik kepada dia karena dia adalah kekasih ayah kita ya. Tadi kalau Ibnu Umar meletakkan sorban kepada teman bapaknya, apalagi kepada istri bapak kita. Namun secara rahim dia bukan apa? Rahim. Kita hanya berbuat baik kepada dia karena ayah kita. Jadi kita berbuat baik kepada istri ayah kita karena siapa? Karena ayah kita ya, dari sisi ayah kita. Tapi kalau rahim antara kita dengan dia tidak, cuma dia adalah mahram kita. Tidak menyambung silaturahim dengan mantan istri. Ini saya baca seadanya ya. Tidak apa-apa kan ini kita sama-sama ya. Hukumnya bagaimana ya? Kalau dengan mantan istri jangan disambung silaturahim. Kepada anak-anak kita, nah bahkan mantan istri kita berbuat baik, tapi jangan kita dekat-dekat lagi. Dia bukan lagi mahram apa? Mahram kita. Dia sudah istri orang lain. Dia sudah seperti wanita lain saja ya. Sudah selesai. Putus hubungan kekerabatan kalau sudah cerai dengan kita. Yang hubungan silaturahmi dengan kita adalah apa? Anak-anaknya. Kita berbuat baik kepada dia karena dia ibu anak-anak kita. Paham? Dia adalah ibu anak-anak kita ya. Jadi kalau kita berbuat ya sebagaimana berbuat baik kepada orang lain, sebagaimana orang ini pernah berbuat baik kepada kita. Namun ini bukan silaturahim. Ini bukan silaturahim ya. Mungkin dia pernah baik sama kita, kita balas jasanya, tapi jangan sampai tersambung apa? Hubungan lagi. Ya. Apalagi kalau dia sudah menjadi istri orang
orang lain. Kalau mau nikah lagi silakan ya, kembali lagi. Ya. Tapi jangan kemudian dia sudah nikah sama orang lain kemudian masih apa? Hubungan, enggak boleh. Jadi itu bukan silaturahim ya. Niat awalnya untuk menjalin silaturahim, tapi setelah berkumpul malah kebanyakan ghibah. Bagaimana Ustaz menilai fenomena ini? Ini juga jangan sampai seperti itu ya. Jadi kalaupun kita kumpul silaturahim, kalaupun kita ghibah, bukan ghibah. Jadi beda antara ghibah dengan mencari solusi. Terkadang kita kumpul dengan kakak kita, dengan adik kita, kemudian kita bicarakan salah satu kerabat, bukan untuk menjelek-jelekan dia, tapi kita bagaimana kita menghadapi orang ini. Tentunya beda antara orang yang menceritakan kejelekan dalam rangka menjatuhkan dengan orang yang menceritakan kejelekan dalam rangka untuk mencari solusi. Allah Maha tahu tentang niat dia berbicara tentang keburukan orang tersebut. Misalnya, ibu ada masalah, kita adik kakak beradik kumpul bicarain ibu, boleh. Kita bukan menggibah ibu, kita sayang sama ibu, tapi kita cari solusi bagaimana menghadapi masalah ibu kita. Ini tidak jadi masalah. Tapi kalau kita kumpul-kumpul karena gibah ini, gibah dalam rangka jelek-jelekan saja, maka ini tidak boleh. Ya, jadi maksud saya silaturahim adalah ibadah yang mulia, maka jangan terkontaminasi dengan hal yang haram. Maka perlu saling menasihati di antara kita, ya. Dan jangan ragu untuk menegakkan syariat, bernahi mungkar, mengatakan kita kumpul tapi jangan gibah ya, jangan ceritain ya yang lain ya. Jangan bicarakan masalah itu, saling menasihati. Ustaz, bagaimana tanggapan kita sebagai anak jika kedua orang tua kita ingin bercerai? Kita berusaha untuk mendamaikan semampu kita. Kalau tidak mampu maka kita tak berbuat baik kepada mereka berdua ya. Kita berbuat baik kepada mereka berdua, dua-duanya kita baiki. Meskipun mungkin yang salah menurut kita ayah kita, meskipun menurut kita yang salah ibu kita, tetap saja dua-duanya kita baiki karena wajib bagi kita untuk menyambung silaturahim kepada keduanya. Kalau suami menikah apa perlu minta restu dari istri pertama? Ini pertanyaan yang sensitif ya. Tanyakan kepada ustadz yang lain. Saya nggak tahu istri saya ada di sini atau tidak. Saya tahu yang tanya juga sudah tahu dalilnya. Saya tahu ya, bahwasanya kita tahu sama-sama tahu bahwasanya tidak perlu minta izin ya. Tapi bukan berarti nekat ya. Jadi seorang harus melihat maslahat dan apa? Mudarat ya. Lihat maslahat dan mudarat. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena banyak poligami itu adalah syariat yang mulia, syariat yang indah ya. Tetapi kalau tidak dijalankan dengan baik, maka yang timbul adalah kemudaratan. Banyak orang poligami yang gagal ya. Maka saya ingin kalau orang yang poligami berhasil, gimana caranya? Ya. Sehingga tersebar, oh kalau orang poligami berhasil, tetap bahagia, tetap ini kan indah kalau seperti sehingga yang lain mudah poligami. Tapi kalau kasusnya ini masalah, berarti dia mental untuk poligami belum ada. Ya, mental untuk berpoligami belum ada. Maka seorang persiapkan diri kalau ingin berpoligami. Kalau nggak bisa, nggak mampu, maka tidak usah. Tidak usah. Syariat poligami itu indah, namun bagi orang yang mampu melakukannya. Ya. Paham? Mengapa Allah dikatakan lebih dekat dari urat nadi kita? Tidak ada perkataan demikian. Ya. Yang ada wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Idz yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wasyimali qa'id. Kalau kita baca ayat tersebut secara lengkap, dan kami lebih dekat kepada dia daripada urat nadinya. Tatkala dua malaikat berada di tangan kanan dan kirinya. Jadi kata para ulama, nahnu di situ kami maksudnya malaikat, bukan Allah. Ya. Karena sering Allah menggunakan kalimat nahnu maksudnya apa? Malaikat. Contohnya Allah berkata, ya, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Kalau kami bacakan maka ikutilah bacaannya. Maksudnya Jibril. Waktu Jibril mentalkin Nabi Muhammad SAW, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang baca Allah apa Jibril? Jibril. Tapi Allah menggunakan kalimat apa? Kami. Kenapa? Karena malaikat adalah petugas-petugas dari Allah Subhanahu wa taala. Tentara-tentara Allah Subhanahu, junudu rabbik, tentara-tentara Allah. Jadi bukan maksudnya Allah lebih dekat daripada urat nadi. Ini salah paham tentang ayat tersebut. Kalaupun kita pahami Allah lebih dekat, maksudnya adalah ilmu Allah, bukan zatnya. Contohnya, saya bacakan dalam surat Al-Mujadalah ya. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Alam tara anna Allah, dalam surat Al-Mujadalah ayat 7. Alam tara, tidakkah kau lihat anna Allah ya'lamu, Allah mengetahui. Allah buka dengan sifat ilmu, Allah tutup ayat ini dengan sifat ilmu. Contohnya, alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kau lihat Allah mengetahui, mengilmui apa yang di langit dan di bumi. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'um. Tidak ada 3 orang bisik-bisik kecuali Allah yang keempat. Maksudnya ilmu Allah, bukan zatnya, kan Allah mengatakan tidakkah kau tahu Allah Maha mengetahui. Wala khamsatin illa huwa sadisum. Tidak ada 5 orang ngobrol bisik-bisik kecuali Allah yang keenam. Wala adna min dzalik wala aktsara illa huwa ma'ahum aina makanu. Tidak ada yang lebih sedikit atau lebih banyak kecuali Allah bersama mereka. Maksudnya ilmu Allah bersama mereka, bukan zat Allah. Tsumma yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah. Kemudian Allah akan mengabarkan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan pada hari kiamat kelak. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi orang salah paham tatkala mengatakan wa huwa ma'ahum aina makanu, Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Sebagian orang paham Allah di mana-mana. Ini salah. Padahal maksudnya ilmu Allah. Makanya Allah buka ayat ini dengan sifat ilmu. Alam taro annallaha ya'lam. Tidakkah kau tahu Allah mengetahui? Di akhir ayat kata Allah, innallaha bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi maksudnya di mana-mana adalah sifat ilmu Allah. Contohnya, tatkala Allah mengatakan kepada Musa dan Harun, idhaba illa fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha qala rabbana innana nakhafu ay yafruta alaina aw ayatgha. Kata Allah kepada Musa dan Harun, pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, ucapkanlah kata-kata yang lembut kepada Fir'aun, siapa tahu dia sadar, siapa tahu dia waras ya. Kemudian kata Musa dan Harun, innana nakhafu ay yafruta alaina aw ayatgha. Ya Allah, kami takut, saya Musa dan Harun takut. Jangan Musa melakukan zalim kepada, jangan Firaun menzalimi kami, melakukan hal yang menzalimi kami. Kata Allah, la takhafa. Dalam surah Taha, la takhafa, innani ma'akuma. Jangan kalian berdua takut, sungguhnya saya bersama kalian. Bukan zat Allah, kata Allah, asma'u wa ara. Saya dengar kalian dan saya lihat apa yang kalian lakukan. Jadi jangan khawatir. Bukan berarti Allah bersama Nabi Musa jalan menuju siapa? Fir'aun, tidak, tapi Allah malah melihat dan Allah Maha mendengar, Allah mengawasi maksudnya. Jadi yang sering bersama di mana-mana bukan zat Allah tapi apa? Ilmu Allah. Karena kalau kita bilang Allah di mana-mana enggak masuk akal. Ada Allah di perut hewan, ada Allah di kamar mandi, ada Allah dalam masjid, ada Allah yang enggak benar. Sebenarnya orang kaum muslimin secara umum, bahkan manusia secara umum, mereka tahu Tuhan di atas. Makanya kalau ada apa-apa kata mereka, kita serahkan kepada yang di atas. Kata mereka apa? Kita serahkan kepada yang di atas. Jadi mereka tahu Allah di atas. Tapi kalau tanya Allah di mana, ya di mana-mana. Tadi itu atas yang mana kalau gitu? Jadi kata mereka, kita serahkan kepada yang di atas. Jadi maksudnya Allah lebih dekat dari urat nadi itu bukan Allah. Nahnu, kami di sini maksudnya apa? Malaikat. Dan benar malaikat lebih dekat daripada urat nadi. Cuma kita enggak lihat. Ya. Kalau habis waktu kasih tahu ya. Bagaimana hukumnya wanita bercadar ketika sholat di masjid dan tawaf? Apakah harus dilepas? Asalnya kita tidak boleh sholat, hukumnya makruh sholat dengan menutup wajah. Tetapi kalau ada keperluan, maka makruh tadi karena hajat menjadi tidak makruh. Ya, contohnya tidak boleh sholat pakai masker. Tetapi kalau misalnya banyak debu, ya, atau banyak penyakit lagi bertebaran, maka tidak mengapa kita sholat pakai apa? Masker. Contohnya wanita, ya, sholat tidak pakai cadar. Tapi tatkala dia sholat di hadapan banyak lelaki yang bukan mahramnya, maka tidak mengapa dia sholat pakai cadar. Ini fatwa para ulama. Sebenarnya makruh, namun menjadi tidak makruh kalau ada keperluan. Contohnya sholat di antara tiang, ini makruh. Para sahabat dulu menghindar sholat baina sawari, di antara tiang. Tapi tatkala masjid sudah full, jadi enggak makruh lagi. Kenapa? Sudah pada ada keperluan, kebutuhan, sudah tidak makruh lagi. Ya. Paham? Ya, tapi kalau wanita saja lepas. Kalau hanya wanita saja, lepas apa? Cadar. Bagaimana cara berdoa dengan nama-nama Allah? Berdoa dengan nama-nama Allah yaitu dengan kata Allah, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengannya. Artinya kita menyebutkan sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita ingin minta rezeki, kita bilang ya Razzaq urzuqni, wahai Maha pemberi rezeki, berilah rezeki kepadaku. Kemudian kita mengatakan misalnya ya Ghaffar, wahai Maha pengampun, ampunilah aku. Ya, misalnya ya Qawi, wahai yang Maha kuat, tolonglah aku, hancurkanlah musuh-musuhku misalnya. Jadi kita minta sesuai dengan nama-nama Allah ya. Ya Rahman irhamni, wahai pengasih, wahai penyayang, sayangilah diriku ini ya. Dan kita sebut seperti itu ya. Maka tidak nyambung tatkala kita mengatakan ya Qawi, yang Maha kuat, yang Maha perkasa, ampunilah aku. Enggak nyambung. Seperti itu.
Ya Razzaq, wahai pemberi rezeki, ampunilah aku. Enggak nyambung seperti itu. Ya, paham? Ya Syadidul Iqab, wahai zat yang kuat siksaannya keras, ampunilah aku. Misalnya, kayak kelihatannya enggak nyambung. Tapi kalau bilang ya Maha Pengampun, ampunilah aku, maka ini apa? Nyambung ya. Bukan kita mengatakan ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya 1000 kali, enggak. Itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Kita menyebut sebagai pengagungan, tapi tidak perlu sampai 1000 kali ya. Tapi kita merenungkan Allah ya Latif, Allah ya Rahman. Kita renungkan tentang makna-maknanya. Renungkan tentang apa? Makna-maknanya. Ustaz, saya sedang berusaha menjadi istri soleha. Saya ingin tanya, hal apa yang paling membuat suami senang dari sifat istrinya? Wah, dan apa yang harusnya istri lakukan saat suaminya marah? Ini insya Allah ya. Apa yang disukai laki-laki? Laki-laki suka wanita berhias kalau di rumah, ya tidak? Tidak ada bau yang nggak enak dari tubuhnya. Maka laki-laki suka kalau Anda ketemu laki-laki, jangan sampai bau nggak enak. Ya. Jadi kalau suami sudah pulang kerja, berhias, mandi bersih, pakai parfum ya. Wanita kalau keluar rumah tidak boleh pakai parfum, tapi kalau di rumah mandi parfum juga nggak apa-apa. Untuk suami bersihkan tempat tidur, jangan sampai ada kecoak, jangan sampai ya. Jadi ini bagus. Kemudian apa? Mungkin fitness, jangan gemuk-gemuk ya. Ya seperti itulah artinya. Ini namanya laki-laki suka seperti itu. Kemudian laki-laki ini yang paling disukai kata orang. Laki-laki suka untuk dihormati, perempuan suka untuk apa? Dipuji. Ini kaidah ya. Kaidah bosnya perempuan suka apa? Dipuji, laki-laki suka dihormati. Kapan seorang suami merasa tidak dihormati, dia jengkel. Ya. Oleh karenanya nurut itu sangat penting. Nurut. Kalau tidak setuju, boleh kasih masukan kepada suami. Adapun membantah, angkat suara, membentak, ini paling dibenci oleh laki-laki. Maka saya sering sampaikan kalau ada suami kita lagi di luar kota, kita ingin kemana, kita sampaikan, Mas, saya ingin pengajian, boleh nggak minta izin? Dia merasa dihormati. Oh silahkan. Ya. Tidak semuanya kita minta izin. Mas, saya ingin beli susu, kamu beli aja, nggak usah minta izin. Tapi maksudnya perkara-perkara misalnya ingin ke rumah teman yang jarang-jarang kita lakukan, minta izin, suami senang, dia merasa apa? Dihargai meskipun dia tidak sedang di rumah. Ya. Adapun wanita sukanya dipuji ya. Kamulah satu-satunya, kamu paling cantik, kamu paling indah, kamu paling ini, paling anu ya, meskipun gombal selalu. Apakah kegagalan dan kesuksesan manusia di dunia merupakan kehendak Allah walaupun manusia telah menggunakan akalnya dengan maksimal? Seluruh yang terjadi dalam semesta ini kehendak Allah. Namun kita tidak tahu bagaimana apa yang Allah kehendaki. Ya. Maksiat yang terjadi, kerusakan yang terjadi, semua tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Adanya iblis juga kehendak apa? Allah. Adanya setan juga kehendak Allah. Ya. Tapi tidak boleh seorang berdalil mengatakan, wah, ngapain saya berbuat baik kalau saya ditakdirkan masuk neraka jahanam. Kita bilang tidak boleh Anda berkata demikian. Kenapa? Karena Anda tidak tahu. Kalau Anda pernah naik ke Lauhil Mahfuz, Anda pernah tengok saya di neraka jahanam, tidak apa-apa ente maksiat sekarang. Tapi kan Anda kan nggak tahu, ya. Anda nggak tahu di neraka atau tidak. Ya. Makanya kenapa Anda harus memvonis diri Anda di neraka? Ya Anda berjalan saja, jalani, berusaha. Yang jelas Allah kasih kita pilihan. Kita boleh milih atau tidak? Boleh. Anda mau makan atau enggak, Anda bisa milih. Makan apa yang Anda kesukai, Anda bisa apa? Milih. Kalau Anda terpaksa, tidak ada hukumnya. Ada orang terpaksa, diseret, digeret, suruh makan sesuatu, dipaksa untuk berzina misalnya, dipaksa untuk membuka auratnya. Ini di luar kemampuan dia. Dia tidak bakalan dapat apa-apa, tidak akan berdosa. Tapi banyak perkara yang kita milih. Dengar azan subuh, mau tidur lagi atau bangun, terserah kita. Ya. Mau sholat di masjid atau tidak, kita bisa milih. Mau cari kerja atau tidak, kita bisa milih. Ya. Jangan kita hanya mengatakan kalau Allah sudah takdirkan, tidak usah berusaha. Enggak boleh seperti itu. Sekarang kalau ente mau makan, ente ke warung atau tidak? Ke warung. Kalau enggak, coba ente duduk aja, enggak usah makan. Ya, enggak, kan enggak mungkin. Ya. Nanti kalau Allah takdirkan akan datang makanan. Gimana makanan? Kalau Allah takdirkan saya punya anak meskipun enggak usah nikah. Iya, gimana caranya? Emang ente Nabi Adam. Artinya seorang tidak tahu takdir dia seperti apa ya. Dan tidak ada yang tahu. Oleh karenanya kita menjalankan apa yang ada di hadapan kita, masalah takdir kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf.